ada satu orang nih mahasiswa, biasanya dia nyamperin, ngobrol gitu. Dia nunduk dong, pas dia nunduk begini dia lihat, loh kok kakinya nggak ada, terus melayang-layang, karena dia pakai rok panjang. Dia kan bingung loh, kok nggak ada kakinya ya gitu. Terus dia ke atas, terus jawabannya pasti begini. Dia kan langsung pamit nih, saya pulang dulu ya mbak, katanya. Dia bilang, udah selesai apa udah tahu, katanya. Si tukang baju goreng datang ke atas bawa baki, tapi isinya 3, gitu kan, gelasnya 3. Loh, kok gelasnya 3, katanya kata om saya itu. Itu tadi bapak yang itu kan juga mesen. Bapak yang mana, katanya gitu. Itu bapak-bapak yang tadi. Nggak ada siapa-siapa, kita berdua kok, katanya. Ada itu bapak-bapak yang Belanda itu, katanya. Hah? Lihat-lihatan kan jadinya. Bapak-bapak yang Belanda, gitu. Nah dia dengar suara itu, dia lari, pesan bakso gitu. Mungkin anak-anak lagi lapar ya, udah sore gitu kan, pengen makan. Oh iya, pas dia lari ke sana, mundur lagi, balik lagi. Ini kan lantai 2 katanya. Tapi mereka udah lihat tuh ada gerobak. Begitu dicek balik lagi udah nggak ada gitu. Dan itu berulang bang. Cerita tentang gerobak bakso di lantai 2 yang melayang. Salah satu masa-masa indah menurut gue adalah ketika di kampus. Karena ketika di kampus nih, selain kita bisa ngomongin tentang percintaan, kita juga bisa diskusi secara intelektual nih sama teman-teman. Sampai ke hal yang di luar nalar juga. Salah satunya adalah horor. Makanya ketika di kampus, nggak jarang juga tuh kita sering diceritain lah secara turun-temurun tuh tentang kejadian-kejadian horor yang ada di kampus kita. Termasuk di kampus gue juga di UI. Nah hari ini, gue kedatangan seorang narasumber yang alumni ITB. Dia punya kejadian horor di ITB. Halo Bang Ruli. Halo. Makasih udah mau jadi narasumber RJL nih Bang. Nggak apa-apa. Yang gimana nggak mau lah. RJL kan keren. aja nih. Pak, waktu itu kan di ITB angkatan 80-an ya? 89. 89. Kondisi ITB 89 tuh kayak gimana Pak? Kalau dulu ya 89 itu sih karena saya lulus 95 waktu itu ya. Waktu terakhir saya keluar itu sebenarnya sudah mulai di upgrade ya, sudah mulai diperbarui, bahkan beberapa tempat itu yang kosong, mungkin seperti lapangan bola itu udah nggak ada lagi. Jadi sudah dibangun laptek gitu. Jadi sudah ada sedikit perubahan, bukan sedikit, mungkin cukup signifikan perubahannya gitu. Saat itu banyak berseliweran cerita-cerita horor dari senior atau gimana gitu? Kalau horor sih banyak ya, karena ya namanya juga kampus tua kan, itu kan tahun 1920 dibangunnya. Jadi ya buat kita sih ya udah nggak heran ya dengan cerita horor. Ya kan saya pernah bilang tuh waktu dulu bahwa cerita horor itu buat di situ tuh yang horor bukan penampakannya, tapi kalau di DO itu horor gitu. Sereman mana sih Pak tahun 80-an itu? Tentang hantu di kampus apa pemerintah saat itu? Rezi? No comment deh kalau. Nah, kita balik ke horor ya. Ternyata Pak Ruli punya kejadian horor. Iya. Nemu tulisan dan gambar Jawa yang berhubungan dengan hidup hari ini. Iya. Apakah itu kategorinya horor atau enggak saya nggak tahu. Cuman kan kadang-kadang kalau dibilang horor itu kan sesuatu yang menyeramkan gitu ya. Tapi buat saya itu aneh gitu. Jadi mungkin saya sedikit ulang karena saya pernah bercerita juga hal seperti ini ya. Cuman mungkin esensinya adalah begini. Yang bikin saya aneh, kertas itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang nggak lazim gitu ya. Pertama nggak lazim begini. Tulisannya itu seperti tulisan Jawa, bukan tulisan normal lah. Bukan, maksudnya bukan berarti tulisan Jawa nggak normal, tapi bukan tulisan Latin maksud saya, yang dipahami orang banyak. Jadi seperti tulisan Jawa, tapi bukan tulisan Jawa. Cuman di situ saya mengamati bahwa tulisan itu seperti sandi. Jadi seperti misalnya gini, kalau ada kata-kata misalnya, atau itu ya, kayak misalnya Semeru gitu. Di situ ada 1 huruf S, ada 2 huruf E, ada 1 huruf M, 1 R, dan 1 U. Nah begitu pula tulisan pada saat itu seperti ada pengulangan. Jadi kalau misalnya saya memahami tulisan itu sebenarnya itu harusnya ada satu narasi. Cuman karena saya waktu itu nggak peduli dan karena mungkin saya dihantui terlambat ya, takut terlambat bikin tugas. Akhirnya waktu itu saya buka, saya kual-kual dan saya buang ke tempat sampah gitu. Dan saya itu nyesel sebenarnya. Mungkin ada petunjuk yang bisa saya ambil ya. Cuman yang saya ingat bahwa
gambar yang ada di antara tulisan itu ternyata adalah perjalanan hidup saya gitu. Dan yang bikin misteri adalah nggak ketahuan siapa yang bikin gambar buat ngasih ke Pak Ruli itu. Itu dia. Sampai detik ini saya nggak tahu. Dan pada saat itu pun orang-orang yang saya tanya yang ada di situ pun semua nggak tahu, termasuk satpam. Gitu. Katanya pernah neliti santet juga pas di ITB. Ya sebenarnya sih bukan spesifik saya ya, tapi dulu itu kan saya pernah bergabung di Pusat Penelitian Teknologi. Kebetulan teman senior saya, beliau ada doktor dari teknik fisika, ada doktor dari studi pembangunan. Mereka itu membuat satu kajian. Sebetulnya fenomena yang terjadi di kita ini dianggap sebuah hal yang mistis atau dianggap klinik. Sebetulnya itu hal yang sangat rasional, sangat scientific gitu ya. Santet ini yang kita tahu nih sebagai satu contoh, kok ada paku di dalam tubuh orang gitu kan. Sedangkan paku itu materi ya, benda padat ya, material gitu. Tapi bisa ke sana. Nah ternyata di situ ada proses dari materi atau material itu terjadi dematerialisasi. Artinya di situ bukan lagi menjadi materi, tapi berpindah kepada tubuh orang lain, misalnya di perutnya itu terjadi materialisasi lagi. Di situ ada hukum kekekalan ya, kekekalan energi, bahwa tidak ada yang berubah, tapi yang berubah adalah bentuknya. Nah jadi intinya bahwa itu terjadi itu, dan itu pun sangat sesuai dengan kaidah fisika. Jadi sangat saintifik, sangat ilmiah. Berarti kalau saya simpulkan, bukannya saya pro santet nih ya, santet itu secara fisika bisa dijelaskan? Oh bisa, sangat bisa. Okay. Tidak hanya santet loh, dalam beberapa hal yang kita anggap fenomena mistis itu bisa dijelaskan. Oke, nanti kita bahas. Oke. Nah sebelum dimulai, lo tau kenapa gue pakai baju ini? Gue pengen ngucapin makasih buat Paralang dan Erjel Satset, karena kemarin kita ditunjuk jadi kreator champion di acara YouTube yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Makasih buat Paralang dan Erjel Satset, membawa Erjel bisa sampai ke titik ini. Langsung aja kita mulai. Om Mamat Season 5, Urip, Iku, Urup. Ya, Bang Ruli boleh diceritain awal mulanya tuh kayak gimana ceritanya? Apa tuh yang mulai? Awal mula di ITB, cerita horornya. Oh cerita horor, oh gitu. Gini, kalau dibilang cerita horor sih, saya udah familiar ya dengan cerita-cerita horor, karena ya kebetulan orang tua saya kan juga dosen, adiknya dosen, ya cukup banyak lah keluarga saya di situ. Kalau saya hitung sih ada sekitar 26 orang yang dosen yang masih terikat family. Jadi hampir setiap generasi itu saya mendengar cerita-cerita yang sejenis ya, gitu ya, cerita tentang horor di kampus ITB gitu. Kalau awalnya pertama kali saya dengar malah sebelum saya kuliah, itu dari bapak saya sendiri ya. Tapi mungkin kalau bapak saya cerita-cerita yang umum lah, nggak spesifik, kayak dengar suara, dengar langkah, dengar apa, itu sering ya. Maksudnya itu udah, dan akhirnya juga sudah dianggap biasa ya. Ya udahlah, mungkin mereka ada tapi ya kita juga nggak usah ganggu istilahnya gitu. Tapi kalau adiknya bapak, dia mengalami beberapa peristiwa yang sebenarnya ada ceritanya gitu. Kayak dulu kan ada bangunan sebelum sekarang dirubah jadi Labtek, itu di bangunan arsitektur tuh ada gedung, saya lupa 3 lantai kalau nggak salah ya. Itu gedung itu di depannya ada satu pohon besar yang biasanya setiap malam itu ada tukang bajigur, tukang ya jajanan-jajanan biasa lah ya. Dan dulu ITB nggak ada pagarnya. Jadi di depan lapangan yang luas itu banyak melintas pedagang gitu kan. Mereka nongkrong di bawah pohon. Lapangan gitu. Gedung arsitektur nih? FSRD. FSRD zaman dulu ya. Itu kan dulu belum ada Labtek. Nah Labtek itu dulunya ada gedung arsitektur, ada ruang gambar di atas. Itu tahun 62 kalau nggak salah cerita itu ya. Sekitar 60-an lah. Nah jadi waktu itu om saya itu lagi bikin tugas gambar dengan satu orang temennya. Kalau nggak salah waktu dia cerita itu kejadiannya jam 12 malam. Nah biasa kan kalau malam-malam, apalagi Bandung dulu nggak kayak sekarang lah, masih dingin gitu kan. Udah pikir beli bajigur yuk katanya gitu. Akhirnya manggil lah dari atas gitu kan. Mang sini beli 2 katanya gitu kan. Oke, gambar lagi. Tiba-tiba si tukang bajigurnya datang ke atas bawa baki, tapi isinya 3 gitu kan. Gelasnya 3. Loh kok gelasnya 3 katanya, kata om saya itu. Itu tadi bapak yang itu kan juga mesen. Bapak yang mana katanya gitu. Itu bapak-bapak yang tadi. Nggak ada siapa-siapa, kita berdua kok katanya. Ada itu bapak-bapak yang Belanda itu katanya. Hah? Lihat-lihatan kan jadinya. Bapak-bapak yang Belanda katanya. Oke, nah cerita tadi bapak-bapak Belanda itu tuh juga sering berulang.
nggak hanya di FSRD ya, di beberapa tempat yang lain juga sering ada cerita-cerita penampakan. Karena kan dulu saya tukang nongkrong-nongkrong dengan satpam juga, karena memang dari dulu seneng cerita horor gitu ya. Jadi suka nanya, Pak tadi malam ada apaan gitu, misalnya ada kejadian apa gitu kan. Ya biasalah satpam cerita. Cuman ya memang selama saya kuliah di situ tuh nggak pernah ada cerita ada kuntilanak, ada genderuwo, ada tuyul, itu nggak pernah. Maksudnya hantu lokal tuh nggak pernah diceritain. Oke. Yang ada hantu impor gitu kan. Kalau nggak bapak-bapak Belanda, noni Belanda gitu. Itu yang selalu saya dengar ya. Apa karena mungkin nuansanya juga seperti itu? Tapi mungkin nanti saya bisa jelasin belakangan lah. Barangkali ya ini dugaan saya gitu. Karena saya mencoba melihat ini kan nggak hanya sekedar tahayul ya atau hal-hal yang mistis, tapi secara scientific mungkin bisa dijelasin kenapa muncul penampakan seperti itu gitu. Nah kalau kejadian horor Pak Ruli sendiri di ITB? Wah kalau itu sih banyak sih sebenarnya, cuman mungkin saya bisa cerita yang legend ya. Nah karena gini, saya juga akan mencoba untuk melihat dari sisi science ya. Maksudnya oke lah kita melihat penampakan, kadang nggak ketemu ya antara science dengan mistik ya. Atau oke lah misalnya dibilang tahayul atau apa, tapi gini. Ada beberapa kejadian yang berulang. Contoh seperti ini. Di ITB itu ada gedung perpustakaan. Pada zamannya gedung perpustakaan itu ya dibilang gedung yang paling canggih karena di lantai 5 apa 6 saya lupa itu British Council tuh pindah ke kampus ITB. Jadi dulu kan di Braga tuh ada perpustakaan British Council kan. Nah bukunya bagus-bagus dan dulu saya member juga. Waktu British Council pindah ke perpustakaan itu saya seneng banget karena deket kan. Nah yang kedua ada AC-nya, ya maklumlah norak lah di kampus panas nongkrongnya di perpustakaan sok-sok belajar padahal ngadem gitu kan. Nah di situ saya sering dengar cerita, tapi saya nggak ngalamin lah. Dan saya juga bukan dengar cerita dari temen, tapi cerita itu akhirnya menjadi legend. Jadi ada penampakan perempuan yang suka di perpustakaan. Cuman yang saya aneh itu orang-orang kayaknya nggak tahu mereka pernah dengar atau enggak, tapi kok mereka ketipu semua gitu. Kayak gini deh, katanya sosok ini cantik, dia suka baca. Ini saya cerita dari perpustakaan yang lama ya, itu cerita itu sudah beredar. Jadi ada satu cewek cantik, dia rajin baca buku gitu. Terus ada satu orang nih mahasiswa, biasanya dia nyamperin, ngobrol gitu. Wah udah deh larut dengan obrolan itu. Nah kejadian itu pasti sama, entah ada sesuatu yang jatuh ke bawah, tahu-tahu si cowoknya ke bawah kan, nggak tahu buku yang dijatuhin atau apa. Dia nunduk dong, pas dia nunduk begini dia lihat, loh kok kakinya nggak ada, terus melayang-layang karena dia pakai rok panjang. Dia kan bingung loh, kok nggak ada kakinya ya gitu. Terus dia ke atas, terus jawabannya pasti begini. Dia kan langsung pamit nih, saya pulang dulu ya mbak katanya. Dia bilang, udah selesai apa udah tahu katanya, kabur. Nah rata-rata gitu. Jadi cerita itu berulang setiap periode ada, tapi saya nggak tahu ya angkatan sekarang apakah ada atau enggak, tapi sampai angkatan saya itu cerita itu ada. Dan pasti ceritanya si perempuan cantik yang di perpustakaan. Itu living legend lah gitu ya, pada zaman saya itu ada terus tuh cerita itu. Jadi nanya, udah selesai apa udah tahu gitu. Maksudnya lihat ke bawah udah nggak ada kakinya kan, melayang gitu. Oh ternyata di zamannya Bang Ruli udah ada kisah-kisah kayak gini ya. Karena ini dulu sempat viral juga nih, short movie kayak gini nih. Di zamanku ya. Oh iya? Iya. Oh. Ternyata ini udah dari zaman Bang Ruli nih. Oh ada short movie-nya ada itu? Ada, itu pas dilihat belakangnya. Tapi improvisasi ya, nggak seperti ini. Tapi pas akhirnya ditanya gitu, sudah mau pulang apa sudah tahu gitu? Iya gitu, yang saya dengar gitu. Itu udah lama sih Bang. Itu dari era 90-an lah ya. Itu udah dikenal gitu. Terus ada lagi juga yang ini nih yang cukup terkenal juga nih. Tahu Teropong Bintang Bosca kan? Yang di Lembang kan. Nah, itu kan yang punyanya itu Mr. Boscanya ya, Menir. Dia sebenarnya orang Jerman, tapi dia dari Belanda gitu ya. Nah, beliau ini orang yang kaya banget lah. Jadi memang dia ingin mendedikasikan hartanya untuk pengetahuan. Makanya dia berambisi untuk bikin teropong bintang. Nah pada saat itu juga kan di Eropa lagi perang. Nah makanya dia waktu itu bisa membeli teropong bintang yang diameternya 50 cm itu, merek Carl Zeiss ya, bikinan Jerman, dengan harga yang sangat murah. Karena waktu itu Jerman lagi perang. Akhirnya mengobral barang-barangnya, termasuk ya itu, industrinya kan juga banyak diobral ya. Termasuk lensa yang begitu besar. Dan di Indonesia di dunia ini hanya ada 2 teropong bintang itu. Saya lupa satunya di mana, di Afrika apa di mana gitu ya.
satunya di Indonesia, ya di Bosya itu. Nah makanya beliau juga punya tea plantation ya, perkebunan teh di daerah Pangalengan, dan rumahnya sekarang masih ada, rumahnya Menir Bosya itu. Nah karena beliau itu pernah ngajar di ITB itu di jurusan astronomi. Nah ini juga saya juga dengar cerita dari teman-teman yang astronomi, katanya di situ ada legend juga, katanya suka ada langkah kaki tok 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 gitu, kayak sepatu zaman dulu lah, sepatu kulit kan dulu, soalnya kulit bukan karet kan. Nah itu katanya sering melihat penampakan Tuan Bosya itu. Nah ini ditarik relevansinya dengan rumah bekas kediaman beliau di daerah Pangalengan. Jadi katanya di situ sering malam kedengaran suara piano. Katanya Mr. Bosya ini sering main piano di situ, dan langkah beratnya itu ada tok tok tok. Mungkin Bang Fajar pernah dengar nggak tuh? Ada kepercayaan katanya kalau habis ziarah ke makamnya Menir Bosya, jangan kemana-mana dulu katanya, harus langsung pulang ke rumah gitu. Ini kepercayaan orang setempat ya, itu dari kuncennya dia cerita. Kalau habis ziarah di sini jangan kemana-mana dulu, langsung pulang katanya. Bahkan juga ada tuh yang orang ke situ pengen cari jodoh katanya. Tapi kan itu ya mungkin kepercayaan orang ya. Tapi penampakan itu katanya sering lihat. Kenapa kok langsung pulang dulu tuh, kenapa? Katanya ada apa-apa di jalan katanya. Maksudnya nanti ada apa-apa yang terjadi dengan dirinya kalau dia tidak mematuhi itu. Kepercayaannya jangan kemana-mana dulu. Mungkin kesialan kah atau apa? Saya nggak tahu, tapi itu dianggap satu kepercayaan. Kalau habis nyekar di makamnya Tuan Bosya, jangan kemana-mana dulu, langsung pulang gitu. Itu kata kuncinya sih. Oke. Wah ini kita sambil kayak dengerin sejarah ya. Dengerin cerita orang Bang Ruli ya. Ada lagi Bang? Yang legend ya, itu saya pernah dengar juga sosok kayak kalau mungkin tahu menir-menir Belanda itu kan biasanya suka pakai jas tutup ya, warna putih gitu kan, pakai topi, istilahnya dulu topi gabus, yang sekarang suka dibilang topi Demang, warna putih kan, pakai celana putih, sepatu putih kan, zaman kolonial kan begitu. Nah ini saya pernah dengar cerita nih dari teman-teman juga dulu sebelum dibangun Labtek, saya kurang hafal apakah itu di jurusan teknik industri atau di mana saya lupa. Tapi waktu dulu sebelum dibangun Labtek itu sering terjadi penampakan itu. Jadi mereka sering lihat ada sosok dengan baju putih jalan-jalan gitu. Dan berulang. Sampai akhirnya terjadi ada satu orang, ini cerita perempuan nih yang mengalami. Jadi dia waktu itu mau masuk ke dalam lift itu posisinya dulu dekat daerah yang lama itu ya, yang setelah itu dibangun gedung Labtek itu, seolah-olah dihalang-halangi. Loh mau masuk kok nggak dihalang-halangin terus. Begitu dia lihat mukanya, lari dia. Karena nggak biasa mukanya kan. Dia nggak familiar dengan penampilan seperti itu. Ini kan zaman sekarang. Sementara tampilannya itu kayak sinyo-sinyo Belanda lah gitu. Kan banyak dulu mahasiswa-mahasiswa yang pakai baju begitu kan. Zaman Presiden Soekarno pun zaman kuliah kan pasti pakai baju putih dengan pakai, orang kita kan ditandanya pakai belangkon kan, bawahnya tetap pakai celana putih dengan baju putih gitu. Nah itu penampakan itu saya sering ngobrol juga dengan satpam waktu itu kan, kalau gitu sih udah sering lihat lah katanya mondar mandir kayak gitu. Nah cuman ini yang saya bilang ini bakal menarik dibahas secara ilmiah tuh, mungkin bisa dijabarkan kenapa muncul penampakan seperti itu gitu. Oke. Ada lagi nih Bang Fajar ya, jadi ada fenomena penduplikasian. Jadi ada orang yang digandakan gitu. Nah ini nggak tahu nih, ini seolah-olah meniru orang yang ada, terus dia pindahkan di tempat yang lain. Kayak gini, dulu ada gedung di ITB itu namanya, mungkin masih ada kok sekarang, namanya TVST, TV Siaran Terbatas. Jadi dulu sebelum mulai ada online tuh, sekarang kan banyak distance learning ya yang pakai video apa. Dulu kita sudah ada. Jadi beberapa kuliah itu menggunakan materi dengan video. Jadi dosennya itu ngomong di video dan diputar berulang-ulang gitu kan. Jadi kita hanya nonton video, abis itu kita terima ujian, kita tulis. Nah waktu itu kita nggak semua ya, mungkin belum ada setengah lah ya, ada beberapa orang kita sudah hadir tuh di kelas itu gitu kan. Nah waktu itu kita duduk di bawah. Kita ngelihat ada teman kita di atas, ini dua laki-laki gitu. Tapi karena posisinya kok mesra amat gitu kita lihat. Jadi yang satunya duduknya begini, yang satunya nempel kepalanya gitu berdua gitu kan. Pas kita kan ngetawain kan. Oh kita sweet-sweetin itu fit gitu ya. Tapi mereka nggak bangun, nggak dan lagi tidur gitu. Cuman kan biasa anak-anak kan muncul jahil keluar kan.
biarin aja deh, biar nanti kalau ada dosen yang datang ditegur gitu kan, sengaja gitu. Jadi kita diemin. Ya biasa, akhirnya lewat 2 jam ya, selesai, kita keluar dong. Dan kita lihat ke belakang, lah ini anak pules amat. Tapi lama-lama ya keluar lagi jahilnya kan. Udah deh nggak usah dibangunin, biar aja kita jalan gitu kan. Kita jalan nih keluar. Dari situ kita pindah namanya Gedung Kembar. Dulu masih ada tuh, sebelum jadi Laptek berapa saya lupa, tapi dulu ada namanya Gedung Kembar. Jadi gedung kiri kanan itu sama. Nah jadi kita masuklah ke Gedung Kembar. Begitu kita sampai di pintu Gedung Kembar, kita buka pintu, ternyata anak gue itu udah ada di sana. Duduk di depan pula gitu kan. Loh, lu jalan lewat mana ke sini? Gitu kan. Dia bilang, jalan kemana katanya? Iya tadi lu dari gedung TVST lu ke sini lewat mana? Gedung TVST. Lah ya kan lu berdua di situ. Kan mereka duduk dua di situ. Kita nggak kuliah di situ katanya gitu. Lah jadi kita langsung ke sini kok dari rumah. Loh. Kita lihat-lihatan dong yang ini. Kok bisa ya gitu. Tapi udahlah gitu ya. Karena kadang juga kita sering ya nemu-nemu kayak gitu, tapi kita nggak peduli gitu. Cuma di dalam ya, yang mungkin dalam juga saling lihat-lihatan, mikir, kok bisa ya nih anak dua nih ada di sini. Tadi kan kita lihat banget orang mesra banget duduknya begitu kan, berdua nih kepala sama kepala ketemu gini loh. Dia kita suit-suitin gitu nggak bangun. Tahu-tahu kan itu butuh waktu loh Bang, dari gedung TVST ke Gedung Kembar itu mungkin butuh sampai 5 menit lah, karena lumayan kita nyebrang lapangan bola di situ kan. Nah dulu masih ada lapangan bola di situ tuh, ada lapangan bola dan ada tugu peresmian dari Bung Karno waktu meresmikan ITB tahun 56 gitu kan. Jadi ya kita ngelihat gitu kan ada jarak tuh ya. Oh oke lah, dia sampai ke sana mungkin sekitar 5 menit kan. Kok malah dia duluan. Padahal kita bercanda-bercanda juga di jalan gitu, ngetawa-ngetawain mereka. Itu aneh tuh. Kok bisa terduplikasi gitu. Ada lagi nih kejadian duplikasi. Tapi sebelum itu saya mau cerita sedikit nih Bang. Di Gedung Kembar ini ada WC, ada toilet yang duanya tuh bersebelahan. Cuman itu ada fenomena aneh tuh. Di WC itu selalu setiap ada satu orang masuk, WC sebelahnya itu bunyi seperti ada aktivitas. Tapi kalau dilihat nggak ada siapa-siapa. Dan kebanyakan anak-anak cewek pun selalu minta ditemen. Itu kan WC perempuan. Jadi gue nggak peduli mau cewek mau cowok yang nganter, pokoknya dianterin aja. Dia nggak mau sendirian. Tapi rata-rata orang denger, dan si yang di dalam ini pasti denger di sebelahnya pun ada yang beraktivitas, entah suara air lah, entah suara apa. Padahal nggak ada orang. Dan akhirnya mereka menganggap itu tuh udah kejadian biasa gitu ya. Udahlah kita udah tahu WC di Gedung Kembar gitu. Ada lagi Bang, WC di farmasi ya kalau nggak salah, saya juga lupa inget ya, di farmasi. Nah itu saya dengar tuh ada kejadian yang berulang juga, tapi kalau itu kejadiannya lain Bang. Saya beberapa kali saya dengar cerita yang sama. Itu kalau cuci tangan di situ, kalau lihat ke kaca itu ada genangan darah Bang. Gitu. Dan kalau misalnya dilihat ke belakang nih, seolah-olah ada kayak ada orang di belakang, padahal nggak ada. Dan biasanya orang itu nggak pernah bertahan lama di dalam. Kalau udah di dalam gitu dia langsung lari keluar. Dan kejadiannya menjelang maghrib. Selalu menjelang maghrib, jam-jam segitulah gitu. Saya nggak tahu ya apakah ada yang pernah nyoba malam-malam di situ, tapi maghrib aja udah nggak kuat, gimana malam gitu ya. Intinya kan setiap ke tempat situ nggak ada genangan darah gitu, ada aliran, bukan genangan, aliran darah. Jadi kalau lihat di kaca itu tiba-tiba ada darah netes gitu. Itu yang di situ ya Bang. Dan banyak yang ngalamin tuh. Banyak. Justru makanya kenapa tadi saya bilang ada beberapa cerita nih yang berulang gitu. Padahal gedung yang lama itu yang saya bilang tahun 20-an dibikin, setelah ada renovasi tahun 90-an ya, 90 sekian, kok kayaknya dia tetap aja di situ gitu loh, nggak pindah gitu ya. Maksudnya apakah posisi dia jadi pindah lokasi atau apa? Tapi kejadian itu ya begitu. Sama seperti yang satu ada kejadian ya Bang ya, di situ kan. Nah dulu saya cerita kenapa tadi yang cerita tentang om saya di gedung arsitektur. Jadi dulu sebelum gedung itu dibongkar, saya pernah dengar ada pengalaman mahasiswa yang lihat katanya ada tukang bakso yang lewat. Itu dia lihat ada gerobak bakso. Terus dia mesen, dia lupa jalan. Ternyata pas dilihat, loh ini kan lantai 2. Tapi begitu dekat hilang baksonya. Dan itu dialami oleh adik kelas saya juga gitu kan. Di satu kelas setelah jadi Laptek loh itu. Karena saya ingat kelas saya pun yang tadinya saya bilang di bawah yang ada kejadian di gambar itu. Setelah itu dibangun Laptek. Tinggi kan. Nah itu saya ingat saya tuh di lantai 3 malah waktu itu. Nah di lantai 2 itu sering juga ada cerita. Ada adik-adik kelas saya itu kan lagi nongkrong, tiba-tiba dengar suara, kalau di Bandung itu tukang bakso bukan ting ting ting, kalau di Jakarta kan ting 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 gitu ya, kalau di sana tok tok gitu kan.
Nah dia dengar suara itu, dia lari, pesan bakso gitu. Mungkin anak-anak lagi lapar ya, udah sore gitu kan, pengen makan. Oh iya, pas dia lari ke sana, mundur lagi, balik lagi. Ini kan lantai 2 katanya. Tapi mereka udah lihat tuh, udah gerobak. Begitu dicek balik lagi udah nggak ada gitu. Dan itu berulang, Bang. Cerita tentang gerobak bakso di lantai 2 yang melayang. Ini hantunya aja full teknologi nih. Tukang nggak tahu tuh dia pakai teknologi apa tuh dia ya. Lantai 2 ya. Iya. Itu Bang. Iya. Jangan baling-baling bambu. Mungkin kali. Kalau tadi kan hantu-hantunya itu kebanyakan yang barat-barat gitu ya. Kalau lokal tuh nggak ada sama sekali. Saya juga pernah nanya sih Bang, maksudnya ada nggak yang hantu-hantu konvensional gitu ya? Kayak misalnya kan kalau kita denger di Indonesia nih yang terkenal pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul gitu kan. Tapi saya pernah nanya tuh nggak pernah ya, nggak tahu mungkin nggak tahu ada yang pernah lihat ataupun enggak. Tapi sejauh saya tahu tuh satpam-satpam nggak pernah lihat. Kalau di dalam kampus ya, buktinya yang saya dengar cerita aja itu kan Tuan Bosya gitu ya. Terus ada Noni Belanda gitu. Itu yang cerita seperti itu. Tapi kalau yang saya pernah dengar, jadi di belakang kampus itu kan ITB itu belakangnya ada kebun binatang. Taman Sari, Jalan Taman Sari. Nah, Jalan Taman Sari ini sebenarnya termasuk salah satu di Bandung jalan yang angker, Bang ya, termasuk yang jalan yang menyeramkan. Dan memang kalau malam itu suasananya beda ya. Apalagi dulu kan kebun binatang itu belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan di tembok ya. Kalau dulu itu kita di kelas aja suka dengar ada suara monyet, suara burung gitu kan. Jadi kedenger karena deket banget kampusnya dengan kebun binatang kan. Nah waktu itu kan di belakang nih ada tukang mie instan. Dibilangnya tukang Indomie lah gitu ya. Jadi kita nongkrong di situ. Kadang sampai jam 2, jam 3 gitu kan. Makanya dulu kan kita ada sebutan ICMI Bang. Kalau Bang Fajarto kan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia kan. Kalau kita dulu bukan Bang, Ikatan Cendekiawan Makan Indomie gitu. Jadi kayak klub gitu loh di situ. Jadi mereka tuh nongkrong di situ. Wah, kadang-kadang ngobrol apa gitu. Ya sok-sok filsafat gitu kan. Masih muda gitu kan. Nah, akhirnya nanya tuh ke tukang Indomie. Ada kejadian serem nggak sih di sini? Kan itu gelap tuh daerahnya. Oh, ada katanya. Itu beberapa hari yang lalu ada anak-anak SMA. Kalau sekarang mungkin uji nyali kali. Lu berani nggak gitu kan. Nah, mereka nih main. Nah, dia jalan tuh di depan kebun binatang, antara kebun binatang dan kampus ITB. Di situ kan pohon gede semua tuh Bang, yang memisahkan antara kebun binatang di bawah, kan tempatnya agak turun tuh kebun binatang, Jalan Taman Sari dan kampus ITB agak tinggi tanahnya. Di antara situ tuh pohon semua, dan pohonnya pohon gede-gede Bang, bukan pohon kecil. Nah satu anak ngelihat tiba-tiba kok ada kayak kain putih ngelayang-layang antara pohon ke pohon gitu kan. Nah akhirnya dia bilang, ada apa itu katanya. Pas lihat tiba-tiba si kain itu jatuh. Pas jatuh, taunya tiba-tiba lari ke mereka sambil ketawa-ketawa. Hihihi gitu. Kabur semua lari. Yang satu saking kencengnya lari, bablas nabrak warung Indomie tadi. Buak jatuh kan. Akhirnya sama si tukang itu diangkat ya, didudukin katanya. Wah itu dia tersengal-sengal, nggak bisa ngomong katanya. Pucet banget. Ada apa ya tadi ngelihat itu katanya, ada kayak ya mungkin kuntilanak bahasanya ya, ada perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, terus melotot, mukanya serem banget dan lari ngejar kita. Oh mereka lari tunggang langgang di situ gitu. Itu sih yang saya dengar sih Bang. Jadi ada cerita. Nah saya juga pernah dengar tuh katanya, tapi saya nggak waktu itu mungkin udah nggak, kalau nggak salah sih udah nggak kuliah deh. Tapi saya pernah dengar ada temen yang cerita katanya dulu ada anak yang, nah kalau di depan tuh ada angkot ya, angkot itu menuju Cisitu, arah Cisitu. Itu tuh kalau dari Taman Sari itu ada jalan Siliwangi kan, kemudian ada jalan Sangkuriang namanya, kemudian ada jalan Cisitu masuk. Nah ada satu anak tuh naik angkot menuju arah jalan Cisitu, karena di Cisitu itu banyak tempat kos Bang. Jadi banyak anak ITB yang kosnya di daerah Cisitu. Nah dia tuh naik angkot kosong, cuman ada supir satu sama penumpang satu dan dia di belakang kosong. Katanya nih dia naik di angkot itu, tahu-tahu pas dia mau turun di tempat, di bawahnya tuh tiba-tiba ada pocong. Katanya gitu. Itu tapi seputaran situ ya Bang ya, karena kalau saya bilang kalau di dalam kampusnya sendiri saya belum pernah dengar. Tapi kalau seputar kampus itu sih sebenarnya banyak sih, ada beberapa cerita. Entah itu karena jalannya juga gelap gitu ya, banyak pohon-pohon rindang. Itu aja sih Bang yang saya dengar. Ini berarti unik juga ya. Tapi ini zaman dulu ya, maksudnya kalau di kelas itu kedengaran suara-suara binatang. Sampai masuk kedengeran.
Suara monyet teriak-teriak itu kedenger Bang. Suara monyet, suara burung. Burung, iya. Suara KPU kedengeran nggak? Beda ya? Beda Bang. Iya, iya. Ya, saya tadi di depan bilang sih sebenarnya bukan horor-horor yang menyeramkan ya, tapi buat saya itu aneh gitu. Jadi waktu itu saya pernah lagi kerja malam, karena waktu dulu tuh di kampus ITB tuh bangunan lama ya, kita masih boleh, bahkan tidur di kampus pun ada, bahkan ada yang disebut penduduk gitu ya, yang memang dianggap sudah menetap di situ, udah bawa baju, bawa segala macam deh. Intinya mereka nggak keluar-keluar kampus, ya entah cuman nongkrong aja atau bikin tugas gitu, tapi biasanya ya teman-teman kita kan bikin tugas ya di kelas itu. Nah kelas saya itu sebenarnya bangunan lama, punya ceiling yang cukup tinggi ya. Jadi ya bangunan lama gimana sih? Atapnya kan tinggi kan. Terus jendelanya besar gitu kan, jendela-jendela yang model zaman dulu. Nah di kelas itu, kalau nggak salah satu angkatan saya itu 22 orang. Jadi di situ bangku-bangku kita tuh kotak-kotak. Dan dibungkus, nah harus dibungkus kertas putih. Jadi kalau bangku dilihat itu putih warnanya semua. Dan bangkunya tuh square gitu ya, kotak. Saya inget banget. Nomor induk saya itu 171890007 gitu. Karena dulu saya seneng film James Bond gitu kan. Wah kayaknya keren gitu James Bond kan. Jadi akhirnya saya bikin tuh ujungnya tuh yang 007-nya tuh kayak pistol. Kayak logo James Bond tahu kan? 007 gitu kan. Saya pasang tuh di depan. Nah satu waktu saya lagi kerja malam. Saya pulang ke rumah jam 11:30 lah. Udah karena udah ngantuk karena besok mau presentasi. Tapi saya udah niat. Saya datang jam 5:30. Habis subuh gitu ya, habis sholat subuh saya datang ke kampus, maksudnya mau lanjutin. Daripada saya begadang, nantinya nggak fresh kan. Pulanglah saya karena rumah dekat gitu. Akhirnya saya pulang dan teman-teman saya pun pulang semua. Nah cuman saya memang lihat ada kakak kelas gitu ya di kelas lain, di kelas lain itu ada kakak kelas, kemudian kalau satpam pasti ada. Nah akhirnya pagi-pagi setelah subuh saya datang ke kelas kan. Begitu saya nyamper ke meja saya lihat mejanya, loh kok meja saya rame gitu loh, banyak tulisan-tulisan dan ada gambar. Nah cuman tadinya saya kan siapa sih yang gambar? Saya belum nanya-nanya nih, saya liatin tuh gambarnya. Tapi saya lihat, gambarnya bagus banget. Ada di situ yang saya ingat banget, makanya saya bisa ulang gambar itu. Karena gambarnya buat saya tuh aneh gitu ya, aneh dan unik gitu. Dan menurut saya, itu kayaknya menggambarkan the latest technology gitu, teknologi mutakhir gitu ya. Yang saya kan aneh, wah ini keren banget nih. Cuman kayak perpaduan, karena saya lihat tulisan-tulisan yang di situ tuh kayak huruf Jawa, tapi bukan huruf Jawa. Udahlah, saya kual-kual, saya masukin tempat sampah. Saya bungkuslah dengan kertas baru, mulai saya kerja. Dan saya udah lupa, itu tahun 92 apa 93 lah ya, udah lama gitu. Nah akhirnya satu waktu saya pernah hampir setahun yang lalu lah ya, saya tiba-tiba ingat sesuatu yang terkait dengan kerjaan saya. Tiba-tiba kok keinget gambar itu, karena di gambar itu ada seperti ikon ataupun gambar yang relevan dengan yang saya kerjakan gitu. Entah secara fisik ataupun secara konsep, saya kan menangani hal yang mirip dalam pekerjaan itu. Akhirnya saya coba nginget lagi gitu ya, saya ingat-ingat lagi. Di gambar itu tuh pertama yang saya lihat ada di situ ada gambar senapan, kapal laut dulu. Ada gambar kapal laut, terus kemudian ada gambar senapan, ada gambar seperti kendaraan tempur gitu ya. Habis itu ada gambar kayak kapal selam kecil. Nah setelah itu ada peta Indonesia tuh, ada peta Indonesia dan terakhir ada kayak alat-alat kecil-kecil tuh kayak. Nah saya menduga itu seperti kayak ada headset gitu ya, ada mikrofon, seperti alat-alat penyadapan. Gitu. Dan sebenarnya saya lihat itu tadinya saya hanya ingat-ingat mungkin ada orang iseng yang gambar itu karena saya nulis 007. Barangkali dikait-kaitkan dengan itu kali ya, atau saya diledek kali ya, sok-sokan James Bond kali gitu. Terus di gambar ada pistol, ada senapan, ada apa gitu. Tapi saya pikir lagi ya, kok orang bisa ya gambar dalam waktu yang begitu singkat tapi gambarnya itu padat banget dan keren gambarnya. Itu membutuhkan waktu menurut saya mungkin lebih dari 7-8 jam loh kalau ngelihat begitu. Dengan detailnya gitu ya. Dan dia gambarnya pakai rapido. Ingat kan zaman dulu ada rapido. Kalau anak sekarang nih menggambar sesuatu yang perancangan untuk desain gitu ya, untuk arsitek atau untuk apa tuh udah pakai AutoCAD gitu ya, udah pakai program-program komputer kan, tinggal klik drag aja udah bisa bikin garis. Nah dulu kan enggak, kita pakai kertas kalkir, pakai meja gambar, pakai rapido.
Nah itu digambar pakai Rapido, rapi banget. Nah terus saya coba remind. Oke, balik lagi ke tahun 90-an itu. Waktu pas nerima gambar itu saya ngecek dong. Saya tanya-tanya dulu sama orang, siapa sih yang gambar gitu kan. Teman saya yang baru masuk pun datang juga nggak tahu, orang dia juga pulang, baru datang. Terus saya tanya sama kakak kelas yang ada di situ, tadi ada orang masuk nggak? Nggak ada. Terus saya tanya satpam juga, nggak ada orang katanya. Pertanyaan saya, siapa yang gambar gitu. Sampai detik ini pun saya belum dapat jawabannya, itu siapa yang gambar. Dan ternyata setelah saya telaah, yang saya aneh gitu, kok gambar itu seperti menggambarkan perjalanan hidup saya. 30 tahun kemudian ya, baru terjawab gitu. Dan itu merangkum perjalanan selama 30 tahun. Dari sejak saya lulus, sampai hari itu saya lihat. Mungkin sekitar setahun yang lalu. Nah, cuman masalahnya saya kan nggak simpan gambar itu kan. Jadi saya nggak tahu narasinya apa tulisannya. Tapi kalau saya duga itu kayaknya narasi deh, karena di seperti alinea. Seperti alinea rapi banget gitu loh, tulisan tangan. Maka saya pikir siapa sih yang bikinnya bisa sedetail itu dan sekeren itu gitu. Saya perlu cerita nggak kaitannya antara gambar itu? Boleh. Jadi gini, di gambar pertama saya lihat ada gambar kapal laut. Begitu saya lulus, saya bekerja di sebuah perusahaan yang merancang kapal penangkapan tuna. Itu tahun 95-an lah ya, 95. Nah, saya baru ingat, kok di meja itu, di kertas itu ada gambar itu. Dan selama itu saya kan nggak pernah terpikir gambar itu kan setelah saya buang. Nah, waktu itu tahun 95, saya cukup lumayan agak lama lah ya kerja di situ. Nah, waktu itu sedang menghadapi krismon. 97-98 itu ekonomi mulai goyang kan. Banyak teman-teman saya yang udah nggak kerja di bidangnya. Tapi saya masih mencoba nih, masih mencari pekerjaan yang relevan gitu kan. Akhirnya saya waktu itu kembali ke Bandung dan saya waktu itu ada satu perusahaan yang dia provide perancangan ya, provide desain ke sebuah BUMN yang terkait dengan perancangan senjata. Waktu itu kami merancang sebuah senjata laras panjang gitu ya, yang dipergunakan oleh militer gitu. Nah saya ingat, oh di gambar itu juga ada gambar senapan, ada gambar laras panjang gitu. Oke, belum sampai situ, saya ingat lagi. Ternyata setelah itu ada satu proyek merancang kendaraan tempur. Jadi mungkin saya nggak usah ceritain proyek dari mana dan siapa yang menjalankan, tapi intinya waktu itu kami merancang Jeep Land Rover yang dimodif menjadi kendaraan militer, penarik meriam dan ambulans untuk tempur gitu kan. Nah setelah itu saya kan sempat pindah-pindah bidang waktu itu kan, masuk berbagai pindah-pindah bidang sampai satu saat saya terdamparlah di sebuah institusi yang akhirnya kami itu merancang sebuah kendaraan di air yang digambarkan dalam bentuk seperti kapal selam kecil gitu. Dan saya juga kaget waktu lihat itu. Iya ya, bener juga ya. Setelah itu saya masuk ke dalam sebuah institusi juga yang pekerjaan itu adalah memberikan wawasan kebangsaan. Dan saya keliling Indonesia. Di situ ada peta Indonesia kan? Di gambar itu ada peta Indonesia. Dan yang terakhir, bahkan yang belakangan ini saya lakukan kan, saya sering membuat kajian-kajian tentang perang asimetris, tentang intelijen gitu. Nah, saya mencoba menafsirkan bahwa alat-alat itu yang digambarkan pada saat itu adalah alat-alat yang terkait dengan masalah penyadapan gitu ya, alat-alat yang terkait dengan masalah komunikasi, telekomunikasi gitu. Nah, jadi waktu saya ingat lagi, wah ini kan bukan sembarangan gitu, bukan sembarang gambar, ini kayak pesan gitu. Hanya waktu itu kan saya nggak berpikir, dan saya jawaban itu baru dapat 30 tahun kemudian gitu. Jadi mungkin itu. Nah sebetulnya saya juga waktu itu sempat ya, waktu pas lihat kejadian itu saya sempat merinding juga. Ini siapa yang gambar ya gitu. Terus maksudnya ke saya, ada apa ya kok tiba-tiba gambar di meja saya gitu. Ya itu sih ceritanya. Kok bisa gitu ya? Dan di gambar itu ternyata seperti perjalanan hidup Bang Ruli ya? Iya. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Bener semua lagi? Bener semua. Bener semua. Cuman yang ada satu ya, saya lihat, ingat ya, nanti saya kirim gambarnya. Itu ada gambar satu kepala orang yang di situ seperti ada gambar-gambar terukur, dan itu akhirnya dipakai ikon seperti artificial intelligence, AI. Sekarang kan udah marak AI, padahal gambar itu tahun 92.
Oh boro-boro orang yang mikir AI. Dulu aja saya masih ingat Corel aja masih Corel versi 1, Corel Draw, Photoshop masih Photoshop 1. Tapi waktu itu sudah ada icon seperti AI. Nah ini hantunya di ITB juga penuh dengan teknologi berarti. Mungkin ya. Jadi kalau bicara secara mistis ya. Iya barangkali begitu Bang. Iya. Nah katanya sempat neliti juga waktu itu tentang santet. Itu gimana? Sebenarnya bukan meneliti ya Bang ya. Jadi waktu itu kan ada satu kegiatan lah sebetulnya. Itu kalau kegiatan ini memang kegiatan kampus ya namanya Pusat Penelitian Teknologi. Dan mereka ini senior-senior saya. Waktu itu kan kita berusaha ingin mendiseminasikan teknologi di masyarakat. Jadi kan kadang begini Bang. Teknologi ini seperti menara gading yang nggak terjangkau lah. Seolah-olah wah kok kayaknya tinggi banget deh, masyarakat awam nggak paham tuh teknologi. Padahal kan teknologi itu akrab ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Mau dibilang yang baik, bahkan namanya jahat pun menggunakan teknologi kan. Nah waktu itu kita sempat ngobrol dan berdiskusi, bahkan waktu itu kita sempat ingin mendokumentasikan itu untuk ditayangkan di sebuah televisi swasta, tapi memang nggak jadi. Tapi ada beberapa hal yang menarik ya buat kita waktu itu. Kok seperti fenomenanya mistis, tapi ternyata ketika dijabarkan secara ilmiah itu masuk akal gitu, rasional. Contoh misalnya santet gitu. Santet itu kan yang kita tahu ya bentuknya kan macam-macam. Tapi anggaplah yang paling sederhana deh. Memindahkan misalnya paku ke tubuh seseorang gitu kan. Kok bisa gitu. Nah kita kan juga melihat beberapa materi di dunia ini kan ada beberapa misalnya seperti es batu mencair gitu kan ya. Itu kan bisa masuk ke dalam gelas yang isinya nggak akan berubah. Tetap segitu. Kemudian ada peristiwa menyublim seperti kamper gitu ya. Dan beberapa hal yang sebetulnya dia tidak kehilangan bentuknya dan energinya tetap sama. Tapi hanya mengalami perubahan bentuk. Seperti santet juga sama. Jadi memindahkan materi ke tubuh seseorang berarti kan terjadi dematerialisasi kan. Dia bukan materi lagi tapi dalam bentuk gelombang dia hantarkan ke tubuh orang itu kemudian menjadi materi lagi. Terjadi materialisasi kan. Menjadi materi lagi adalah di tubuh orang gitu. Jadi sebenarnya itu high tech loh, teknologi tinggi. Jadi banyak fenomena-fenomena yang kita tahu bahwa di kejadian sehari-hari ini banyak hal-hal yang sebenarnya istilahnya gaib ya. Nggak usah jauh-jauh deh handphone kita. Itu kan kita ngomong dari Jakarta misalnya, kita ngobrol dengan yang di Amerika. Tapi dengan dihantarkan oleh gelombang, suara kita kan nyampe di sana. Itu kan gaib. Sebentar nih kalau saya mikir gini Pak. Kalau misalnya telepon ya. Telepon itu kan suara ya. Nggak ada bentuknya gitu ya. Nah ini sedangkan santet contoh paku, kawat. Berarti kalau dia bisa mindahin gitu, teknologi lebih tinggi dong. Oh iya dong, tinggi dong. Karena gini, kita nggak pernah tahu dalam kehidupan kita sekarang kan mungkin ada peradaban yang lebih maju dulu ya. Mungkin kita sering dengar lah cerita tentang Gunung Padang dan lain sebagainya ya. Di situ kan selalu dinarasikan bahwa mereka punya teknologi yang sangat tinggi gitu. Bahkan cerita misalnya dari kita lihat mundur berabad-abad ke belakang cerita tentang Nabi Sulaiman mengendarai angin misalnya kita baca di Quran gitu ya. Bukan berarti dia melayang-layang kan, mungkin aja kalau kita berpikir lebih jauh, apakah pada saat itu sudah ada teknologi sehingga dia menggunakan misalnya pesawat ringan untuk mengontrol ladang-ladang minyaknya kan. Nabi Sulaiman nabi yang sangat kaya. Ini kan interpretasi kita sekarang ya. Artinya kan kita juga berpikir jangan dibatasi oleh seolah-olah zaman dulu itu ketinggalan, kan nggak gitu juga. Kita kan mengalami beberapa generasi yang memang terjadi lompatan-lompatan ya, baik peradaban maupun perkembangan teknologi yang kita nggak pernah bisa tahu. Mungkin kayak masalah telepati, itu kan juga teknologis loh. Itu kan sains ilmiah. Kita bisa mind kita tuh bisa mempengaruhi seseorang. Bahkan di Rusia aja dulu pernah ada tim untuk mengendalikan peluru kendali dengan menggunakan mind power. Jadi tentara-tentara itu dibangun dengan kekuatan mind mereka, pemikiran mereka untuk mengarahkan peluru kendali langsung ke sasaran. Padahal itu kan jaraknya sangat jauh. Tapi kalau dibahas secara logika kan sangat mungkin. Kalau kita bilang itu, wah ini paranormal nih. Ya memang di atas normal kan, bukan orang normal kalau dibilang. Tapi ya itu kejadian yang sangat alami gitu ya, yang sangat natural gitu. Ya jadi apa waktu itu temuannya Pak? Yang diteliti tadi itu tentang santet? Oh bukan, jadi kita sebetulnya bukan dalam konteks meneliti ya atau membuat suatu untuk jurnal atau apa, bukan. Kita tadinya mengemas bahwa fenomena yang terjadi di masyarakat ini yang tentunya dianggap sebagai sesuatu yang klinik, sesuatu yang mistik, ada beberapa hal yang bisa diterjemahkan secara logik ya, secara
secara saintifik, secara ilmiah. Contoh deh kayak misalnya seorang empu ya membuat keris. Mereka nggak pernah belajar metalurgi di ITB atau di UI kan, tapi kok bisa mereka mencampurkan antara logam dengan meteorit. Kemudian dia bisa membuat keris itu tegak. Kadang orang lihat, wah nih hodamnya nih kali hebat gitu. Oh boleh aja, orang punya keyakinan, itu kan masing-masing orang punya. Sah-sah aja, itu punya interpretasi sendiri. Tapi kalau kita mencoba berpikir secara ilmiah, kenapa keris itu juga bisa mahal, dia bisa berdiri secara seimbang, berarti kan itu pemahaman atau pengetahuan seorang empu itu luar biasa. Dia bisa membangun sebuah keris yang bisa tegak, itu kan juga ilmu yang sangat tinggi gitu, dan jam terbang yang sangat tinggi. Tapi kadang kalau ilmu dulu itu kan orang tidak bisa menjabarkan secara ilmiah ya. Seperti yang di Banten misalnya ya, kan ada kearifan lokal yang bilang kalau umur 30 stop makan yang berkaki 4 gitu kan. Kemudian kalau udah umur 50 makan yang berkaki 2. Di atas umur 50, 60 jangan yang berkaki gitu. Kan kita tahu, misalnya makan kambing, makan sapi itu kan punya kolesterol yang cukup tinggi kan. Setelah itu makan unggas, habis itu makan ikan gitu kan. Nah itu kan nggak perlu pakai penjabaran ilmiah juga mereka sudah memahami. Tapi kalau ditanya mungkin jawabannya 99% mereka jawab pamali kalau ditanya kan, selalu begitu. Orang kita kan setelah mereka mempunyai pemahaman ilmiah, mereka bisa menjabarkan dasarnya apa gitu loh, untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap seperti tidak masuk akal gitu, ataupun dianggap yang tadi pamali itu. Padahal sebenarnya semuanya itu sangat logik gitu. Iya ya, jadi mungkin bukan penelitian jurnal ya, tapi mengemas sebuah fenomena misteri gitu. Contohnya kayak keris bisa berdiri gitu, lebih dikaji aja gitu ya. Kaji kalau ternyata memang pemahaman dia akan besi atau cara membuat senjata itu luar biasa di zamannya ya. Betul. Oke deh kalau gitu ya. Makasih nih Bang Ruli ya udah datang. Bang, satu lagi boleh nggak? Apa? Ada satu lagi nih yang tadi saya bilang, nggak apa-apa saya nambahin. Nggak apa-apa. Gini. Tadi saya bilang kan ada pengulangan tuh di situ. Pengulangan? Iya, kan dari zaman ke zaman misalnya muncul tukang bakso. Oh iya. Kemudian ada si cantik itu yang di perpustakaan. Kemudian ada Tuan Bosya. Ini analisa saya sementara ya. Ingat nggak Bang, tahun 80-an ada film namanya X-Files. Atau mungkin coba nanti di YouTube deh cari ya. X-Files gitu. X-Files ini film ini menceritakan tentang 2 agen dari FBI yang selalu meneliti fenomena-fenomena yang gaib ya, entah penampakan UFO ataupun makhluk-makhluk yang aneh yang tiba-tiba muncul, yang menurut kepercayaan setempat dianggap makhluk-makhluk yang urban legend. Misalnya Bigfoot gitu ya. Di Amerika kan terkenal dengan Bigfoot, atau penampakan UFO ya, tiba-tiba dia melayang kemudian ngambil orang. Nah itu pernah menjadi kajian FBI. Setahu saya ya, memang kenapa dibuat film X-Files gitu. Nah jadi kalau saya lihat, karena dulu saya juga senang nonton film X-Files, di situ dijelaskan ada namanya residual energy, dan ini sebenarnya pengetahuan ini sudah umum ya. Kalau saya lihat di beberapa channel tentang horor ataupun tentang cerita-cerita yang semacam ini kan juga residual energy itu sudah dijelaskan secara ringkas ya, secara simple, bahwa kejadian yang terjadi dulu itu bisa berulang lagi di tahun-tahun yang akan datang ketika seseorang yang ada di situ masuk ke dalam frekuensi yang sama, terkait dengan suhu, terkait dengan situasi, mungkin akan ke-recall. Jadi contoh kayak misalnya begini, mungkin pada saat itu Tuan Bosya itu sering jalan-jalan di depan kampus, di depan kelas ya. Nah pada saat yang sama itu energinya kan nggak hilang. Ada thermal di situ, ada panas dari badannya itu, dia akan ada di situ. Meskipun tahun sudah berjalan, dia akan ada di situ juga. Contoh si cantik itu barangkali, tapi saya nggak tahu ya kok bisa komunikasi gitu, itu cerita lain ya. Tapi maksud saya, energinya kan tetap ada di situ gitu. Kayak misalnya terjadi satu pembunuhan misalnya, kemudian di situ ada dinding, ada lantai, itu akan menyerap semua dan akan terekam. Ketika masuk ke dalam frekuensi yang sama, dia akan muncul. Ini pengalaman saya waktu kecil nih Bang. Saya pernah panas tinggi, kata ibu saya sampai 42 waktu itu. Wah tinggi sekali lah buat ukuran anak kecil. Tapi saya ingat waktu itu saya kan tidur. Waktu saya tidur itu saya lihat ke atas, kok muka saya dekat banget dengan langit-langit. Dan saya lihat list dari langit-langit itu. Padahal kalau saya tidur, saya itu ngelihat ke atas cukup jauh. Tahu-tahu kok tiba-tiba saya serasa dekat. Waktu saya lihat ke bawah, saya lihat badan saya di bawah. Nah saya nggak tahu itu disebut apa.
Apakah itu mati suri atau apa saya nggak tahu. Tapi saya merasa bahwa dengan frekuensi yang tinggi setelah saya besar, saya mencoba menganalisa sendiri ya. Mungkin pada saat itu pun dengan frekuensi yang tinggi itu saya bisa masuk alam lain gitu. Jadi buat saya masih tetap bisa masuk ke dalam ranah saintifik, bukan sekedar hayalan atau ilusi ataupun mistis gitu ya. Tapi kalaupun dibahas itu bisa masuk ke dalam ranah-ranah yang ilmiah gitu. Itu sih Bang tambahannya. Siap. Ini penonton kita kayaknya udah pada panas palanya tadi ngikutin perbincangan ini ya. Ya ini kira-kira beginilah kalau alumni TB enggak juga loh. Ya. Ya, itu dia guys episode pada kali ini. Makasih Bang Ruli ya. Sama-sama Bang. Makasih juga. Kejadian horor di ITB, tapi ini zaman dulu. Zaman sekarang ya bisa berubah gitu. Karena kan teknologi semakin canggih segala macam, gedungnya mungkin juga udah dirubah dan ada hal-hal lain di kampusnya yang nggak tahu ya. Setannya juga update kali ya, dia belajar. Nah, teknologinya mungkin udah berubah lagi sekarang ya setannya ya. Balik lagi apa yang terjadi sama Bang Ruli belum tentu terjadi juga di tahun-tahun ini. Oke, gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.